Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas keimanan, di atas ketaatan, di atas ketakwaan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru atau bab yang baru terkait dengan Kitabul Janaiz, hukum seputar Al-Janaiz. Al-Janaiz maksudnya adalah hukum seputar jenazah, yang di dalamnya terdapat di sini ada beberapa hukum yang disebutkan oleh penulis. Di antaranya adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-ahkam al-muta'alliqati bil marid, hukum seputar bagaimana perlakuan kita sebagai seorang muslim terhadap sesama saudara muslim atau keluarga kita yang lain yang sedang sakit. Karena ada banyak sekali, janaiz itu kan kitab terkait dengan jenazah. Nah, banyak sekali kematian yang disebabkan atau kematian yang didahului oleh sakit, sehingga Islam mengajarkan kepada kita bahkan sejak sakit orang itu ada hak-hak yang harus ditunaikan kepada mereka. Nah, makanya di sini meskipun ini adalah terkait dengan pembahasan fikih, tapi di sini juga kita akan bisa melihat betapa indahnya Islam ketika bahkan sebelum orang itu sakaratul maut, ya pada saat sakit itu sudah diperhatikan agar supaya tujuannya di antara yang paling besar adalah bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan husnul khatimah. Ya, baik. Kemudian nanti akan kita bahas juga terkait dengan zikru ahkamil ihtidar. Di sini penulis juga menyebutkan tentang hukum-hukum seputar bagaimana kita berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Ada banyak sekali orang yang ketika berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut, dia malah bingung gitu. Kadang-kadang justru malah berbuat sesuatu yang salah, kadang-kadang justru malah memudaratkan orang yang meninggal dunia. Ya, ini tidak tidak benar. Jadi ada ilmunya ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian yang berikutnya juga kita akan bahas, mudah-mudahan sempat malam hari ini, lama yushra'u ba'dal maut, ketika seseorang mendapati saudaranya sudah meninggal dunia, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia berbuat gitu loh. Kadang-kadang sebagian dari kita ketika kita nggak tahu jamaah sekalian, kadang-kadang bisa jadi kita yang berhadapan dengan orang yang meninggal dunia. Nah, dari awal kali sakit, kemudian sakaratul maut, sampai setelah dia meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Islam itu ngatur sampai sedemikian rupa. Nah, baru setelahnya nanti kita masuk ke dalam tapi mungkin insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang adalah terkait dengan memandikan mayat dan juga terkait dengan mengkafaninya, memandikan mayat dan mengkafaninya, kemudian baru setelah itu menyolatkannya, baru kemudian memakamkannya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai terlebih dahulu. Di sini penulis mengatakan zikru ba'dil ahkam al-muta'alliqati bil marid, beberapa hukum terkait dengan orang yang sakit. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah yajibu 'alal marid ayyumina biqada'illah, wajib bagi seorang yang sakit dia beriman terhadap takdir Allah. Wa ayya'lama ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Wajib dia beriman bahwa apa yang akan menimpanya dari sakit atau apapun juga, ya, kalau sudah Allah takdirkan maka tidak akan pernah meleset, dan apa yang tidak akan menimpanya maka tidak akan pernah menimpanya. Walau banyak sekali orang yang menginginkan celaka terhadap dirinya, tidak ada yang bisa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Wa an yasbira ala qadarillahi taala. Kemudian yang berikutnya dia harus bersabar terhadap takdir Allah. Kalau kita merasakan sakit, kalau kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ya mungkin kadang-kadang kita ulun banyak sekali mendengar ada orang yang sakit garing, misalnya seperti contoh asam lambung, itu pikirannya udah mati aja jamaah sekalian, pikirannya itu udah wafat aja. Nah, makanya di sini penulis mengatakan hendaklah seseorang itu banyak bersabar, wa yuhsinu dhanna bi rabbih subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jadi orang yang sakit itu justru adalah orang yang harusnya prasangka baik terhadap Allahnya paling besar. Itu harusnya orang yang sakit. Meskipun ulun sering sampaikan bahwa orang yang sedang dalam keadaan musibah, orang yang sedang dalam keadaan sakit, itu biasanya susah buat berprasangka baik sama Allah.
Coba yang perhatikan. Orang yang sedang dalam keadaan terpuruk itu adalah orang yang paling susah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian orang yang diberikan taufik saja yang bisa untuk di dalam momen tersebut berprasangka baik kepada Allah. Kapan dia bisa berprasangka baik kepada Allah, maka disitulah kebaikan akan ada pada dirinya. Nah, makanya di sini penulis juga mengatakan, ya, wa ayyakuna bainal khaufi war raja wa la yatamannal maut. Maka hendaklah dia antara dia takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yatamannal maut. Nah, di sini. Dan tidaklah seseorang itu boleh untuk dia mengharapkan kematian bagi dirinya. Makanya para ulama menyebutkan seseorang itu tidak boleh berharap kematian untuk dirinya. Makanya ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau seandainya fa in kana la budda an yaqul, kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang, kata Nabi SAW, di antara kalian itu menginginkan kematian. Jadi berharap mati aja, kada sabar lagi. Maka kata Nabi, kalau seandainya seseorang itu dia sudah nggak kuat lagi, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah hambamu ini kalau seandainya kehidupan itu memang yang terbaik untuk hambamu. Dan wafatkanlah hambamu kalau seandainya kematian itu adalah yang terbaik untuk hambamu. Jadi itu doanya. Nah, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita itu kata para ulama tidak boleh berangan-angan untuk mati kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah kalau seandainya ditakutkan pada diri kita fitnah yang terkait dengan agama kita. Belum beri contoh ya. Fal iyadu billah. Ini mungkin kita tidak terbayangkan. Ada seorang wanita misalnya ya. Fal iyadu billah, semoga ini tidak pernah terjadi, tapi ulun akan jelaskan. Kenapa sampai sebagian para ulama membolehkan kalau seorang itu takut terfitnah terhadap dirinya, maka dia boleh untuk dia berharap kematian pada dirinya. Satu, dalam keadaan seseorang takut fitnah terhadap agamanya. Apa maksudnya? Belum beri contoh. Kalau ada seorang perempuan muslimah, lalu kemudian dia disekap di penjara, la qaddarullah, kemudian dia diperkosa, lalu kemudian berulang-ulang terjadi seperti itu, dia takut terhadap agamanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di lingkungan tersebut buruk, dia juga nggak bisa kemana-mana. Maka dia boleh untuk berharap kematian untuk dirinya, tapi nggak boleh bunuh diri. Bisa dimengerti sebenarnya? Tapi nggak boleh bunuh diri. Nah, yang kedua adalah dalam keadaan kapan seseorang itu boleh untuk berharap kematian pada dirinya, kalau harapannya itu mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Nah, itu boleh. Nah, selainnya, mau itu sakitnya bagaimana, mau itu himpitan ekonominya bagaimana, tidak boleh seseorang itu berangan-angan untuk supaya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, itu adalah bagian dari seseorang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan nggak mau bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, dia nggak tahu. Siapa tahu kalau dia itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa beramal, dia bisa bertaubat, dia bisa beristighfar, dia bisa memperbaiki dirinya. Makanya jangan sampai kita berharap kematian pada diri kita. Sudah bisa dimengerti. Kecuali tadi dalam dua perkara, dan semoga mudah-mudahan kita terlindung dari fitnah. Makanya ada hadis Nabi SAW, faqbitna ilaika ghara maftunin. Di antara doa Nabi SAW, ya Allah, kalau terkait dengan fitnah agama, terkait dengan kerusakan agama, ya Allah, wafatkanlah hambamu, ya, tapi dalam keadaan hambamu tidak terfitnah. Maksudnya di sini adalah tidak terfitnah dalam perkara agama, tidak rusak agamanya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kata penulis di sini, wa yajibu alaihi aidan an yatakhallasa min huquqin nas wa an yuaddiya haqqa rabbih. Wajib bagi seorang yang sakit itu udah mulai berpikir bagaimana caranya dia menunaikan hak-hak orang lain yang belum dia tunaikan, hutang yang belum dibayar, ataupun juga barang yang belum dikembalikan, warisan yang belum dibagi. Misalnya dia tanggung jawab, dia tinggal di tempat di mana warisan harusnya itu warisan rumah misalnya harusnya dibagi, tapi karena dia tinggal di situ, adik-adiknya nggak berani buat minta dibagi warisannya. Akhirnya dia tinggal di situ. Alasannya biasanya karena aku namanya gaduh kuitan. Akhirnya aku yang menguasai rumah. Kebanyakannya kan seperti itu. Maka wajib bagi dia untuk memikirkan bagaimana dia melepaskan hak-hak orang lain terhadap dirinya. Jadi mati itu kada bawaan lebih baik seseorang miskin
Lebih baik seseorang melarat di dunia demi dia bisa menunaikan seluruh hak orang lain yang di dalam tanggungannya, daripada kelak berhadapan dengan Allah dituntut sama banyak orang. Lalu kemudian yang kedua, kata penulis, wa an yu'addiya haqqa rabbih, begitu pula dengan hak Rabbnya. Contoh, di antara hak Allah, zakat. Ada sebagian orang nunda bayar zakat. Ada sebagian orang duit zakat harusnya dikeluarkan, diputarnya pulang kesan modal usaha. Subhanallah. Tidak boleh jamaah sekalian. Yang namanya duit zakat itu dikeluarkan, dihitung. Kalau pian merasa banyak duit di rekening pian itu, nah, misalnya banyak duit, belajar fikih zakat supaya jangan sampai bepadah kena kada tahu lalu kada terkeluarkan. Ndak. Apalagi kalau sudah tua pian. Walaupun kita kada tahu mati itu kapannya maksudnya. Tapi kalau orang itu udah sakit, udah apalagi ada ponis dokter misalnya ini sakitnya ini berat misalnya. Nah, dia harus memikirkan dua ini. Hak orang lain yang belum ditunaikan, yang kedua adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang belum dia tunaikan. Baik. Kemudian yang ketiga kata penulis, wa yusannu lahu aidan an yaktuba wasiyatahu, disunnahkan dia menulis wasiat. Jadi kalau orang garing itu jamaah sekalian, supaya jangan sampai ya, wasiat itu tidak mesti yang berkaitan dengan harta. Ulun beri contoh ya, misalnya ada orang meninggal dunia, dia punya banyak sekali harta waris. Lalu dia tulis wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, bertakwalah kepada Allah. Dan nanti harta warisan ini tolong segera dibagi dan bagikan sesuai dengan syariat. Itu namanya wasiat. Maka hendaklah seseorang itu, kalau dia sudah garing, sudah tua, ya, apalagi misalnya sudah garingnya itu adalah garing yang berat, dia tulis wasiat. Syukur-syukur kalau ada wasiat yang berkaitan dengan harta, dan wasiat yang berkaitan dengan harta itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya, pian hendak memberi kepada panti asuhan, menyumbang kepada masjid, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan wasiat yang terkait dengan harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris, tidak boleh. Misalnya pian berisi anak 3, yang saya ikung itu menggeni pian di rumah. Pian sayang benar lawan anak itu karena menggaduh pian misalnya garing. Anak-anak yang lain kada tahu. Lalu pian kasih wasiat, selain daripada harta waris ini dibagi sesuai syariat, maka aku wasiatkan tanah misalnya yang di Liang Anggang atau yang di Bati-Bati itu gasan anakku yang fulan yang menggeni aku terima. Itu tidak boleh jamaah sekalian. Kalau itu bentuknya wasiat, tidak boleh. Baik. Makanya di sini wa yusannu lahu aidan an yaktuba wasiyah wa yusi auladahu bi taqwallah, dan hendaklah dia menulis wasiat takwa kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya, termasuk juga kepada istrinya. Baik. Makanya di sini penulis berdalil, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Maka penulis berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian hadir ketika idh hadara Yaqub al-maut, ketika kematian menghampiri Yaqub. Idh qala li banihi, ketika Yaqub alaihissalam berkata untuk anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Lalu kata anak-anaknya, kami menyembah Tuhanmu, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Tuhannya ya nenek moyangmu, wa Ibrahim wa Ismail, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, wa yusannu lil marid, ini kata penulis, wa yusannu lil marid aidan an yusi li aqaribihi alladziina la yarithun. Disunnahkan, dianjurkan untuk seseorang memberikan wasiat kalau hartanya ada, kalau hartanya banyak, memberikan wasiat untuk ahli waris. Untuk yang bukan ahli waris dari kerabat-kerabatnya. Belum beri contoh. Di antara yang tidak dapat ahli waris, misalnya seperti kalau ada kita punya orang yang tidak dapat waris tapi dia misalnya dekat dengan kita. Misalnya ya, seperti kalau kita punya saudari sepersusuan. Ya, misalnya ya, saudari sepersusuan atau misalnya sepupu. Sepupu itu dia misalnya kalau dari jalur perempuan dia nggak dapat waris, tapi misalnya dia baik, ya, bantuin kita terus misalnya. Jadi sepupu dari timbah mama itu kada dapat warisan ya mas kalian. Tapi kalau dia itu baik, dia termasuk dari kerabat yang mungkin punya andil dalam
misalnya hidup kita, maka dianjurkan kita untuk memberikan wasiat kepada orang-orang yang selain daripada ahli waris yang mereka memiliki hubungan kerabat dekat dengan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, wa yushra'u lil marid an yatadawa, dan dianjurkan untuk orang yang sakit dia berobat. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi tadawi, dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat. Makanya jumhurul ulama menyatakan hukumnya itu mubah, boleh. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hukumnya sunnah. Makanya ada hadis Nabi SAW, fatadawaw wa la tadawaw bil haram. Hendaklah kalian berobat dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dianjurkan untuk berobat. Nah, jadi kalau misalnya penyakit tersebut bisa membuat kita banyak mengeluh, penyakit tersebut bisa membuat kita terganggu ibadahnya, maka lebih baik untuk berobat. Nah, ini yang lebih kuat di antara pendapat para ulama terkait dengan hukum berobat. Nah, apalagi biasanya kalau orang yang sakit itu biasanya tidak semua orang bisa bertahan dengan rasa sakitnya, maka lebih baik dia berobat. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, di sini penulis mengatakan, mohon maaf, ini yang dikatakan oleh penulis, la yajuzu istitab ghaira muslimina illa bisyartain. Jadi hukum asalnya jemaah sekalian, kalau di dalam pembahasan fikih kita itu nggak boleh berobat kepada dokter yang non muslim, itu hukum asalnya. Jadi ulangi ya, hukum asalnya kita itu jangan berobat kepada dokter yang non muslim, kecuali dengan dua syarat kata penulis. Yang pertama, al-hajatu ilaihim wal amnu mim makrihim. Nah, ada dua syarat. Yang pertama adalah kalau memang ada hajat, tidak ada lagi dokter muslim yang lain yang bisa untuk kita konsultasi, yang bisa kita untuk berobat kepadanya. Kalau masih ada solusi yang lain, masih ada alternatif dokter muslim yang lain, maka jangan. Pilih dokter yang muslim. Ini secara fikih. Ya, meskipun Ustaz dulu lebih cocok kepada dokter yang itu. Enggak. Kalau secara hukum fikih, ya, maka kalau ada dua dokter, yang satu muslim, yang satu non muslim, pilih yang muslim. Nah, yang kedua adalah wal amnu mim makrihim, dan yang kedua syaratnya aman dari tipu daya mereka. Aman dari tipu daya mereka. Nah, misalnya kalau orang non muslim, kalau seorang muslim itu dia tahu, harusnya dia tahu hak-hak seorang muslim. Dia harusnya tahu bahwasanya kalau saya ngasih obat itu yang terbaik untuk pasien saya, meskipun harganya lebih murah. Non muslim gak punya aturan itu jamaah sekalian. Non muslim asalkan misalnya dia, wah ini keuntungannya lebih besar, udah aku beri resep yang lebih larang, meskipun ada alternatif yang lebih murah. Atau misalnya yang lebih buruk lagi, oh ini muslim yang taat nih, dia dalam hatinya saya pengen supaya muslim yang taat ini berkurang, misalnya dimakar sama dia. Nah, ini kata penulis di sini. Jadi usahakan untuk berobat kepada yang muslim saja. Nah, dan alhamdulillah dokter-dokter muslim banyak, dan insya Allah ya kalau ya kalau kita bisa lebih teliti untuk mencari, insya Allah dapat aja dokter yang muslim. Nah, kemudian sini kata penulis, yusannu liman alima bimaradi akhihil muslim iyadatahu, dan disunahkan untuk seseorang yang mendengar saudaranya muslim yang lain yang sakit untuk dia menengoknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Di antara yang disebut oleh Nabi, wa idza marid fa'udhu. Apabila dia sakit maka hendaklah engkau tengok. Nah, jadi itu disunahkan. Nah, kemudian turunannya kata penulis di sini, al-afdal liman 'ada maridan alla yata'akhkhara 'indahu bal yubadir bil insaraf. Ini harus diperhatikan jemaah sekalian. Yang afdal kata penulis, kalau kita menjenguk orang yang sakit adalah tidak berlama-lama pada saat menjenguknya. Yang penting pian datang, jenguk dia, tunaikan haknya, doakan dia dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya, Allahumma rabban nas, ishfi anta syafi, adhibil ba'sa, atau adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Habis itu pian mungkin ngobrol sama, tanya kabar, bagaimana, semoga cepat sembuh. Habis itu udah pamit pulang. Illa, kecuali kata penulis di sini,
idza kana hadzal marid yuhibbu man ya'uduhu wa yarghabu an yabqa 'indahu wa yatahaddatsa ilaihi. Kecuali kalau si orang yang sakit itu dia senang kalau ada pian di situ berlama-lama. Nah, baru silahkan situ pian berlama-lama. Tapi hukum asal menjenguk orang yang sakit itu tidak lama dan sebentar. Ini yang sering orang lupa. Ada sebagian orang yang jenguk orang sakit ketemu sama teman-temannya seangkatan dulu sekolah SMA, SMP. Reuni di kamar orang yang sakit, nang garing ininya, pusingnya hendak beristirahat. Ini adab yang harusnya kita tunaikan secara fikih. Jadi kalau jenguk orang yang sakit itu hukumnya apa? Setumat aja jamaah sekalian, jangan berlama-lama. Nah, baik, kemudian ini juga penting. Dikatakan di sini oleh penulis, wa yusannu liman ada maridan an yarqiyahu, dianjurkan kalau kita menjenguk orang yang sakit, kita doakan atau kita ruqyah dia. Ruqyah itu kadang mesti harus orang kesurupan jin aja. Bisa jadi orang sakit itu juga di ruqyah. Walaupun pian cuman bacakan surat Al-Fatihah, enggak masalah. Ini diantara yang dianjurkan. Nah, baik. Ini yang pertama ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sakit, tadi sebagaimana yang kita sebutkan anjuran-anjurannya dan sunnah-sunnahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, dzikru ahkamil ihtidar. Penyebutan tentang hukum-hukum seputar orang sakaratul maut. Bagaimana cara kita menghadapinya. Baik. Yang pertama, al-muhtadir huwa man hadarahul maut. Jadi ada muhtadir ini adalah orang yang sedang sakaratul maut. Wal muradu bihi man qaruba mautuhu, dan yang dimaksudkan adalah orang yang sudah dekat kematiannya. Siapa nang tahu kematian? Tapi biasanya orang yang hendak mati itu ada tanda-tandanya, jamaah sekalian. Yang biasanya hendak mati itu ada tanda-tandanya. Misalnya seperti ya, sudah pucat banar. Itu biasanya, apalagi kalau sudah garing banar. Dan banyak kematian yang mendadak yang kada ketahuan itu banyak. Tapi kalau orang sudah sakit lama, kemudian setelah itu saya mukanya pucat, sudah dingin, kakinya, tangannya, ya warnanya sudah kayak kada berdarah lagi di dalamnya. Ini sudah tanda-tanda. Nah, apalagi kalau seandainya sudah ada tanda-tanda seperti di sini penulis mengatakan lil ihtidari alamat. Ya, di antara tanda-tanda orang yang sakaratul maut itu ada beberapa di antaranya. Antastarkhiya qadamahu fala tantasiban. Di antara tandanya, kata penulis di sini, ini bukan kata ulun, tapi kata penulis adalah kakinya itu tidak bisa diangkat, tidak bisa diberdirikan. Jadi kalau misalnya hendak diangkat, misalnya berabah, hendak diangkat itu kada kawa. Jadi lurus seperti itu. Angkat, turun lagi, angkat, turun lagi. Nah, wa ya'wajja anfuhu. Jadi i'wajja ya'waju itu miring atau bengkok. Di sini penulis mengatakan hidungnya bengkok. Ulun tidak tahu ya apakah maksudnya seperti apa, tapi ulun sering dengar orang bahari itu biasanya dia kalau ini kebanyakannya seperti itu ya, meskipun tidak ada dalilnya, tapi kebanyakannya biasanya menurut pengalaman orang-orang biasanya kadang-kadang bisa sering pegang hidung, atau kadang-kadang kalau pian perhatikan orang yang sakaratul maut itu kadang-kadang lipat-lipat kain selimut. Pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia kayak pegang selimut atau pegang kain, kemudian dia kayak lipat-lipat seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang jelas biasa kalau kita berhadap, apalagi misalnya matanya sudah hendak ke atas. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi orang yang sakaratul maut? Andai pun pian melihat tanda-tanda tersebut, tidak apa-apa pian lakukan hal ini. Walaupun setelahnya inya kada mati, kada apa-apa. Tapi yang jelas ada usahanya. Bisa dimengerti sampai sini, jamaah sekalian? Baik. Yang pertama, an yulaqqinahu syahadah. Hendaklah dia mentalkinkan 2 kalimat syahadat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang hendak wafat di antara kalian la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah.
Wa qauluhu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut, barang siapa yang kalam terakhirnya atau perkataan terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, ini yang pertama. Jadi berusaha pian, terserah yang mana yang kira-kira mudah untuk dia. Misalnya kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kepanjangan, enggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa pian, boleh pian dengarkan saja dia, perdengarkan kepada dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dia akan ngikutin. Kalau misalnya pian enggak bisa bilang kepada dia, bacalah la ilaha. Tapi kalau bisa pian bilang, bacalah la ilaha illallah, la ilaha. Itu kalau bisa. Itu yang disebut dengan talqin. Tapi kalau nggak bisa diucapi, bacalah. Udah, pian baca aja di sampingnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hal ini, jauh lebih baik kita mengucapkan la ilaha illallah ya, daripada zikir-zikir yang lain. Yang kedua, an yad'u walahu. Yang kedua, hendaklah dia mendoakannya. Jadi kita doakan orang yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga, ini penting jemaah sekalian. Yang ketiga, ini banyak kita lalaikan. La yaqulu fi hudurihi illa khairan. Kalau kita sedang menghadapi orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang sakit, misalnya di ICU, selang sudah dipaculi dokter. Ya, selang sudah dipaculi, kuitan kah atau siapakah misalnya, keluarga sudah dipaculi dokter, selangnya, bantuan pernapasannya sudah dicabut ya. Wallahi demi Allah jemaah sekalian, jangan pernah berkata-kata sembarangan. Ini tuntunan dalam syariat Islam, bahkan Nabi langsung bilang terkait dengan masalah ini, diantaranya karena saking banyaknya kita lalai terkait dengan kalau kita nemenin orang yang sedang hendak sakaratul maut. Makanya kata Nabi SAW, idza hadartumul marid awil mayyit, apabila salah seorang di antara kalian hadir, ada pas bertepatan dengan orang yang sakit atau orang yang sakit parah, awil mayyit, atau orang yang hendak wafat, atau bisa jadi orang yang baru saja wafat, faqulu khairan, maka hendaklah jangan dia mengucapkan kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat Allah mengaminkan semua atau kebanyakan dari apa yang kita ucapkan. Jadi kalau pian begagayaan ya, atau kalau kita itu berucap sesuatu yang kotor, yang tidak baik, maka ini akan diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pantas jemaah sekalian kalau pada saat misalnya ada kuitan yang sedang dirawat seperti itu, sedang dalam keadaan sakit, selang semua sudah dicabuti, anak-anaknya bicarakan masalah warisan, anak-anaknya bicarakan tentang masalah yang lain-lainnya, misalnya yang nggak penting dibicarakan, ini nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berkata kecuali hanya kebaikan saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah, di antara yang dianjurkan sebagian para ulama ini hadisnya sebagian para ulama menyebutkan sebaiknya dihadapkan ke arah kiblat. Ini dikatakan oleh penulis, "Dhahaba ba'dul fuqaha ila tawjihil muhtadir atau tawjihil muhtadar ila al-qiblah." Dianjurkan oleh sebagian para ulama untuk menghadapkan orang yang sakit atau orang yang sakaratul maut itu ke arah kiblat. Nah, baik. Kemudian setelahnya, ma yushra'u ba'dal maut. Apa yang dianjurkan setelah orang tadi misalnya sakit, sudah kita sebutkan adab-adabnya, sudah kita sebutkan hukum terkait dengan orang yang sakit. Yang kedua, pada saat dia sakaratul maut sudah kita sebutkan tadi. Kita coba ulangi. Yang pertama adalah kenali tanda-tandanya, atau kalau sudah dikatakan oleh dokter misalnya ini sudah parak misalnya, karena dokternya sudah pengalaman lihat tanda-tandanya, atau secara ilmu medis misalnya ini kemungkinan besar susah untuk diselamatkan, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mentalkinnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapkan terus. Yang kedua adalah mendoakannya. Yang ketiga adalah tidak berkata pada saat kita berada di sampingnya atau di sekitarnya kecuali hanya dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau bisa dianjurkan juga untuk dihadapkan ke arah kiblat. Baik. Kemudian yang berikutnya, ma yushra'u ba'dal maut. Apa yang disyariatkan setelah seseorang itu wafat? Yang pertama, kata penulis di sini adalah ittafaqal fuqaha
disepakati oleh para fuqaha atau para ulama ala annahu idza matal mayyit shadda lihyahu wa ghumidat ainahu. Ya, dianjurkan untuk menutup matanya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Salamah. Ya, ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menutup mata Abu Salamah. Faqad rawa Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan menemui Abu Salamah sudah meninggal dunia, sudah wafat, wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu. Lalu kemudian mata Abu Salamah itu terbuka, jamaah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkannya. Lalu kata Nabi SAW, idza hadartum mautakum, apabila kalian menyaksikan, apabila kalian menghadiri orang yang sedang sakit lalu kemudian wafat, atau idza hadartum mautakum, ketika kalian menghadiri, hadir, dapat ketemu sama orang yang baru saja wafat, fa'aghmidul basar, maka hendaklah tutup kalian mata-matanya. Bukan mata kita yang ditutup, tapi mata orang yang sudah wafat. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, para ulama juga menyebutkan di sini bertulis wa yatawalla arfaqu ahlihi bihi ighmadihi bi ashali ma yaqdiru alaihi. Jadi yang menutup matanya itu adalah keluarganya yang kira-kira paling menyayanginya dan paling bisa melakukannya dengan cara yang paling lembut. Jadi menutup matanya. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan setelah orangnya wafat, tutup matanya. Nah, lalu kemudian yushra'u aidan, yang kedua kata penulis, disyariatkan juga talyinu mafasilil mutawaffa wa raddi dhira'ihi ila 'adudihi. Nah, jadi dianjurkan untuk direnggangkan. Jadi kalau misalnya wafatnya dalam keadaan seperti apa, jadi direnggangkan tuh tangan-tangannya. Ya, kalau di sini penulis menyebutkan dianjurkan untuk ditaruh di samping badannya. Ya, ditaruh di samping badannya. Kalau di wadah kita bisa ditaruh di mana? Di atas, kayak orang bersedekap. Meskipun itu tidak ada dalilnya, jamaah sekalian. Boleh aja pengen taruh di sini atau taruh di samping juga, insya Allah tidak menjadi masalah. Nah, penulis di sini beliau memilih untuk diletakkan di samping. Ya, beliau memilih untuk diletakkan di samping. Tapi sebelumnya usahakan untuk direnggangkan terlebih dahulu. Nah, azan ya? Sampai. Nah, kemudian yang berikutnya wa yustahabbu aidan an tunza'a thiyabal mutawaffa alladhi mata fiha. Jadi tadi yang pertama kali dilakukan kalau kita berhadapan sama orang yang sudah wafat, baru saja wafat, tutup matanya. Yang kedua apa? Renggangkan mafasil atau renggangkan pelipatan-pelipatannya. Kalau bahasa kita, taruh tangannya. Kalau kakinya terlipat dan lain sebagainya, luruskan semuanya. Lalu kemudian yang berikutnya dianjurkan, disunahkan untuk melepas bajunya. Kalau di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu digunting. Di apa? Digunting, disobek. Karena kalau dilepas bajunya ditakutkan nanti ada tangannya yang patah atau lain sebagainya, karena dia sudah mengkaku. Ya, jadi sudah agak susah kalau mau bajunya itu dilepas. Amunnya nang hidup masih kawa disuruh angkat tangan misalnya, itu susah. Jadi digunting, ditutup terlebih dahulu dengan kain, lalu kemudian digunting. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujiya bi burdin hubratin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, ketika beliau wafat, itu ditutup ya dengan kain, ya, dengan kain, ya, jadi ditutup. Nah, baik. Lalu kemudian yang berikutnya, ini yang keberapa nih, jemaah sekalian? Yang keberapa? Yang keempat. Yanbaghi an yuj'al al-mayyit 'ala syai'in murtafi'in ka saririn aw lawhin murtafi'in li alla tusibahu nadawat al-ard. Jadi dianjurkan kalau ada yang meninggal dunia itu tidak langsung ditaruh di lantai. Entah bisa ditaruh di atas ranjang atau di atas kasur. Jadi dianjurkan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yustahabbu li ahli al-mayyiti an yukhbiru jiranahu wa asdiqa'ahu wa aqaribahu. Dianjurkan untuk ahlul mayyit,
keluarga yang meninggal dunia itu mengabarkan kepada para tetangga, kepada para kerabat, kepada para teman, dan juga kepada ya keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga terdekat. Jadi dianjurkan demikian untuk supaya orang-orang bisa tahu dan bisa membantu untuk menunaikan haknya sebagai sesama muslim. Nah, dan ini tidak termasuk dari an-na'yu. Tidak termasuk. An-na'yu itu artinya adalah pengumuman yang berlebih-lebihan terkait dengan kebaikan mayit yang menyebabkan orang semakin sangat berlebihan. Jadi kebaikan, apalagi kalau dilandasi dengan kebohongan, ini nggak boleh jamaah sekalian. Atau berlebih-lebihan memuji si mayit, ini termasuk daripada an-na'yu. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, yustahabbu al-musara'atu biqada'i dainil mayyit. Dianjurkan untuk bersegera menyelesaikan terkait dengan hutang-hutang si mayit. Apalagi kalau dia punya harta yang ditinggalkan, itu dianjurkan untuk segera. Tidak mesti harus menunggu sampai dia dimakamkan. Tidak. Jadi kalau misalnya bisa segera ditunaikan secepat mungkin, maka itu lebih baik. Terkhususnya jangan sampai warisan sudah dibagi, hutangnya belum dibayar. Nah, ini salahnya mas sekalian. Sampaikan. Nah, silakan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sampai pada disunnahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya apabila dia memiliki hutang dengan segera, tidak mesti harus menunggu sampai dimakamkan. Yang jelas harus, kalau dia punya harta warisan, yang jelas harus dibayar hutangnya dari harta warisnya sebelum harta warisannya dibagi, karena hak yang harus ditunaikan sebelum dibagi kepada ahli waris harta warisannya itu adalah hutang dari orang yang meninggal dunia, walaupun sampai menghabiskan harta warisannya, asalkan dia dibayar hutangnya. Misalnya dia mewariskan sebuah rumah tapi dia punya hutang banyak, maka ahli waris harus menjual rumah tersebut, ya, atau harus menjadikan rumah tersebut sebagai ya, untuk membayar hutang dari si mayit. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung, terikat, ya, dengan hutangnya sampai ditunaikan hutangnya. Makanya Nabi SAW awalnya tidak mau menyolatkan sahabat Nabi SAW yang wafat dalam keadaan meninggalkan hutang sampai ada yang menjaminnya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yusannul isra' bitajhizil mayyiti in tayaqqana mautuhu wa la yuakhkhar. Dan disunnahkan untuk segera diurus jenazahnya apabila sudah diyakini kematiannya dan tidak boleh diperlambat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, asri'u bil janazah, segerakanlah kepengurusan jenazah, segerakanlah diurus. Itu maksudnya dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Apabila jenazah tersebut adalah jenazah yang baik, jenazah orang soleh atau wanita yang soleha, maka ketika kalian mempercepatnya, berarti kalian mempercepat dia untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diawali dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam barzakh, yang ada di kubur. Wa iyyaku siwa dzalik, apabila seseorang itu bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik, justru adalah orang ahli maksiat, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, dan itu adalah keburukan yang segera kalian singkirkan dari tempat kalian. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita kalau jenazahnya itu buruk, justru bisa jadi nanti mendatangkan keburukan untuk orang-orang yang menahannya. Tapi kalau jenazahnya itulah jenazah orang baik, itu berarti kita menyegerakan saudara sesama muslim kita untuk bisa segera mendapatkan kenikmatan kubur. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, di antara yang berkaitan dengan hal ini adalah yahrumu an-nawhu wasiyah wa syaqqal juyub wa ghairi dzalika min da'wal jahiliyah. Tidak diperbolehkan seseorang itu menampakkan segala sesuatu yang dia
tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu berteriak-teriak ataupun juga merobek-robek kantongnya, merobek-robek kancingnya, atau memukul-mukul wajahnya, ya, atau mungkin kalau sekarang mungkin membentur-benturkan kepalanya mungkin ke tembok, atau misalnya ya merusak barang-barang, ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini termasuk dari bentuk seseorang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub." Bukanlah bagian dari golongan umatku yang taat, yang baik, ya. Orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka menampar, memukul pipi-pipi mereka, lalu juga merobek kantong-kantong mereka. Adapun kalau menangis, ini adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu yang boleh jamaah sekalian. Asalkan jangan berlebih-lebihan. Tak titik banyu mata karena kita kehilangan orang yang kita sayangi. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis ketika ada cucu beliau meninggal dunia. Nah, lalu kemudian sebagian sahabat Nabi bertanya, "Oh Rasulullah, kenapa pian menangis?" Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu menangisnya sampai bergetar jamaah sekalian. Lalu kata Nabi SAW, "Innal ain la tadma." Sesungguhnya mata itu bisa mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan. Dan hati itu bisa bersedih. Ya, hati itu bisa bersedih. Makanya di dalam riwayat yang lain, hadihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Menangis itu kata Nabi, ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah jadikan pada hati setiap hamba. Nah, jadi ini mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui dari apa yang harus kita perbuat dari ketika seseorang itu sakit menjelang kematian, sakaratul maut, lalu kemudian setelah dia wafat, apa saja hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, tadi sudah kita sebutkan, dan juga beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Baik, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan seputar memandikan mayit dan juga mengkafankan mayit. Mungkin nanti kita akan sekalian praktek teori dulu, baru kemudian setelah itu kita praktek. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.